Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih bersama Kak Fajar dan Kak Bunga. Waduh, seru banget ya. Ini Kak Fajar, Kak Bunga adalah sosok yang sangat berperan penting dan tentunya juga tahu teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini dua orang ini juga aktor yang luar biasa memainkan peran seorang Chairil Anwar dan juga Hapsah ya, Ibu Hapsah gitu, sebagai seorang istrinya Chairil Anwar. Nah, pertama kali ini kan berarti melalui proses casting ya Kak, ya, dengan berbagai teman-teman yang juga ingin merebutkan aktor ini. Iya betul. Gimana pertama kali apa yang ditonjolkan akhirnya ngerasa percaya nih kalau nih saya yang cocok nih kayaknya jadi peran ini gitu, gimana? Kalau dari Kak Bunga? Kalau dari aku yang paling aku tonjolin itu pasti cerewetnya. Karena ibu-ibu nggak mungkin nggak cerewet nggak sih? Iya, ya. benar. Pasti itu gestur ibu-ibu karena badan aku kan juga seperti ibu-ibu ya. Sama kayak aku juga ya. Gemoy, Betul, gemoy. gemoy. Kita kan gemoy Iya. jadi terlihat seperti ibu-ibu. Oke, tapi agak kesusahan nggak pada saat casting memainkan peran sosok Ibu Hapsah ini? Sangat sulit karena ngomongnya tuh cepat dia. Dia ngomongnya cepat sekali kan. Tapi kalau aku tuh ngomongnya agak lambat. Agak lembut. Agak gitu. lembut. Tapi Ibu Hapsah juga sama lembut juga nggak? Kalau Ibu Hapsah tidak lembut ya. Dia lebih nyaring dan lebih Tegas ya? tegas. Orangnya tegas. Ya karena menghadapi sosok beliau. Betul, beliau. Gimana aktor utama? Pasti ini orang pasti jadi apa ya? Jadi incaran banyak aktor dong gitu memerankan peran ini. Apa Kak Fajar? Gimana? Kalau kesulitan aku sih kalau untuk casting ya maksudnya. Awal-awal tuh rasanya kayak nggak bisa buat ngegambarin, nggak kurang ekspresif lah gitu bahasa teaternya. Aku kurang ekspresif gitu, kurang bisa gerak yang bisa memberikan suatu pesan gitu. Aku kesulitan di situ gitu, cuman karena mungkin postur aku yang sama rambut dan muka gitu ya, jadi sama gitu. Mungkin ada poin plus gitu. Kemiripan ya. Iya, Mirip. jadi poin plus. Jadi fisiknya juga, Iya, waduh fisiknya ini, juga diperhatikan. tapi lebih kayak Dilan kayaknya. Enggak ya. Oke, berarti memang secara ini mungkin secara fisik wah kayaknya gue unggul nih gitu kan. Jadi mungkin ke peran-perannya itu akhirnya dipelajarin lagi supaya akhirnya bisa menang. Bisa jadi. Bisa jadi Gitu seperti ya. itu. Tapi berarti proses syuting apa ya bahasanya, mungkin proses produksinya gitu ya, selama akhirnya siap untuk ditunjukkan gitu kepada masyarakat untuk teater Aku Chairil ini, berapa lama prosesnya Kak? Proses kita memakan waktu kurang lebih 5-3 bulan kalau nggak salah 3 ya. sampai 5 Iya, 3-5 bulan. Waduh, lama juga ya berarti ya. Gimana ini kan kalian masih pada mahasiswa nih Kak. Apalagi Kak Fajar nih semester akhir ya. Dikejar-kejar dosen nggak tuh Kak? Ini gimana nih Fajar skripsinya gitu. Betul. Pikiran banget nih. Dan juga peran utama gitu. Gimana gitu mengatur waktunya Kak Fajar? Kebetulan karena ini kita teater keliling ini fleksibel gitu ya. Iya. Jadi kayak kita latihannya juga after office gitu. Setelah jam kerja, and then kita latihannya juga di hari Sabtu dan Minggu gitu. Oke, weekend. Ya, jadi Kalau kamu bisa inilah. sama? Sama lah. Oke. Tapi orang tua support kan ikut kegiatan teater ini atau ada lumayan kontradiktif gitu, agak nakal-nakal dikit? Support Support dong tentunya. Oke, Masya Allah ya, luar biasa. Iya. Oke. Nah, mungkin pemirsa perlu dikasih tahu nih, kenapa teman-teman harus menonton Aku Chairil ini? Apa sih adegan yang paling paling seru gitu di antara beberapa scene yang ditunjukin? Kita mau kalian harus nonton Aku Chairil itu karena kita mau ngingetin ke kalian semua karena semangat juangnya Chairil gitu, semangat juangnya Chairil dalam menentukan sebuah pilihan gitu dan mencapai cita-citanya gitu ya. Iya. Karena kan Semangatnya. bagus juga untuk membangun semangat generasi muda ya. Iya. Tapi segmentasinya siapa sih penonton di Aku Chairil ini, pertunjukan ini? Di semua kalangan umur sih. Semua Jadi kalangan semuanya bisa nonton. terutama generasi muda. Karena Iya. kan yang meneruskan bangsa ini kan generasi Betul banget, muda. ya. Tujuan kita ke Oke, anak itu. muda. Jadi semua kalangan bisa nonton gitu ya. Iya, karena anak-anak muda sekarang kan udah mulai lupa ya sama Iya. Chairil Anwar gitu. Makanya kita mau ngebawain musikal Aku Chairil karena menurut kita
kita kan, Hairil adalah sosok yang pasti Sangat sangat menginspirasi. menginspirasi. Nah, ini menarik nih Kak. Ini kan selama menjalankan proses bagaimana memproduksi sebuah perjalanan kehidupan seseorang yang kita tahu begitu besar semangatnya gitu ya, sosok Hairil Anwar ini gitu kan. Apa sih yang sampai pada akhirnya diterapkan ke kehidupan sendiri sebagai anak muda, kan pasti ada ya hal-hal yang gimana akhirnya kita nemuin sosok yang Hairil gitu loh Kak. Terus Ibu Hafsah gitu, gimana menerapi ke kehidupan sendiri, ada nggak penerapan? Yang pasti kita harus pantang menyerah. Ya, dari semangat itu. Terus apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya yang gitu. Kalau aku sih aku lebih keinget kata-kata Hairil, kalau misalkan kita punya mimpi itu harus kita kejar gitu. Apapun rintangannya, apapun ya posisi atau latar belakang yang kita punya gitu. Oke, tapi sebelum memerankan sosok Hairil dan sosok Ibu Hapsari, dan setelah memainkan itu, ada nggak perbedaan di kehidupan kalian nih Kak? Ada sih. Apa tuh? Tentu ada. Lebih ekspresif, lebih Lebih ekspresif setelah tahu sosok beliau. Ya, dan lebih percaya aja sih kalau misalkan, oh iya sekarang gue punya impian gitu. At least gue tahu apa yang lagi gue jalanin gitu. Gue harus tahu gimana caranya, dan pokoknya ya harus gue dapetin gitu. Iya, kurang lebih Semangat gitu. juang yang Semangat tinggi. juangnya Tinggi. Kalau seorang Ibu Hapsari, apakah akhirnya mendapatkan sosok, wah nanti gue kalau jadi ibu kayak seperti Betul, ini? seperti itu. Jadi aku ngerti gimana sih rasanya jadi seorang istri, gimana sih rasanya menjadi seorang ibu yang menghadapi orang yang mungkin sulit ya untuk diterima dengan keadaan saat itu. Jadinya ya aku lebih mengerti keadaan. Tapi kan ini kan Kakak Fajar sama Kak Bunga pasti kan sering banget kontak untuk memainkan sebuah peran satu sama lain gitu. Iya. Gimana membangun chemistry berdua? Tapi awalnya sebelumnya udah kenal belum? Apa di teater keliling itu kenalnya? Kita kenalnya di teater keliling. Di teater keliling itu? Di project sebelumnya. Oh, di project sebelumnya juga pernah sempat bareng gitu? Iya. Akhirnya chemistry menjadi suami istri. Gimana tuh Kak? Sebenarnya udah gampang sih, maksudnya kalau sama dia tuh karena kita sering main, sering ini, jadi udah tahu gitu. Gampang lah konten-kontennya. Gitu. Jadi nggak ada kesulitan ya kalau untuk chemistry, profesional aja gitu. Kalau lagi serius kadang kayak kepikiran, aduh Fajar mukanya lucu banget, lagi pengen ketawa, kayak gitu. Jadi ini apa namanya, hal-hal yang bikin real life-nya tuh ke bawah ke sana gitu. Suka terbawa sama suasana. Oke. Tapi Kak, kalau boleh tahu ini kan naskah yang sangat luar biasa sekali pastinya. Ini boleh dikasih tahu dong sutradaranya siapa di balik sosok teater ini? Sutradaranya Pak Rudolf Puspa, dan produsernya siapa? Ibu Dolfri Indasuri. Ya. Oh, Masya Allah, beliau yang semua, ya. lead kalian Betul sedemikian sekali. rupa. Masya Allah, luar biasa. Tapi gimana akhirnya di-treat sama para produser-produser ini? Sangat amat merasa bersyukur karena kita jadi banyak belajar juga kan dari sutradara dan produser kita. Oke, Masya Allah. Nah, ini kalau di drama musikal berarti kalau secara actionnya ini biasanya ngapain, nyanyi? Atau ada sedikit cuplikan adegannya, boleh dong di-spill sedikit? Ini sosok seorang Hairil Anwar beserta Ibu Hapsari, satu percakapan mungkin boleh di-spill nggak? Karena sayangnya karena ini Hairilnya nggak punya dialog gitu. Hairil tuh sama sekali nggak ngomong gitu di pementasan musikal ini. Jadi kita aku pakai non verbal aja gitu, nggak ada dialog sama sekali. Oh, jadi kayak gerakan-gerakan gitu ya? Contoh gerakannya gimana? Dari ekspresinya. Maksud aku tuh kayak seolah-olah cerita ini tuh kayak ngegambarin si Hairil Anwar gitu. Akunya nggak bisa buat ngomong gitu, tapi aku bisa berekspresi gitu. Orang lain bisa ngomong ke aku gitu, tapi aku nggak bisa ngomong ke mereka. Tapi beda nggak sosoknya pada saat jadi Hairil, Kak? Dengan sosok Fajar yang asli? Tentu saja berbeda ya. Karena apa kalau lagi bedanya tuh kalau lagi ngapain? Karena Fajar tuh aslinya tuh nyantai banget Kak orangnya ya, suka banget bercanda. Tapi kalau Hairil tuh serius, baca buku terus nulis puisi terus. Jadinya kayak berbeda lah pokoknya Fajar sama
Hairil itu. Kalau Kak Bunga ada apa namanya action percakapannya nggak? Oh tentu aku ada dialog aku ada marah-marah ke dia. Oh iya, gimana terus dong aku Kak ada cara marah? romantisnya juga. Boleh nggak sih? Kita pengen tahu gimana kalau sosok Kak Bunga itu Ibu Hapsari gimana marah-marah ke Kak Fajar nih? Atuh abang, kenapa atuh baru pulang jam segini? Dari mana aja? Kayak gitu. Masya Allah, langsung beda. Nggak ketawa dong, dia sambil ketawa ya. Aku tadi sambil ketawa sih. Tapi kalau sosok Hapsa yang bener-bener nanti ditampilin itu tuh tidak terlalu banyak tertawa ya sama Hairil karena gregetan. Tegas banget ya Tegas. Ibu Hapsari itu ya. Luar biasa, langsung beda sosok loh. Oke, nah ini kan berarti secara garis besar sebenarnya meaning yang disampaikan dari pesan sebuah pertunjukan ini apa? Selain mungkin semangatnya Hairil, sosok beliau, apakah rumah tangga yang memang dibangun seharusnya butuh keromantisan atau seperti apa yang pelajaran yang berharga di pertunjukan ini? Apa ya? Keluarga kah? Percintaan kah? Jiwa nasionalis kita sih maksudnya, karena anak muda sekarang kan udah mulai pudar gitu ya. Iya. Jiwa nasionalisnya gitu diharapkan gitu melalui apa namanya si Hairil Anwar ini gitu kita bisa mengingatkan gitu gimana yang tadi dijelasin gitu. Gimana semangat juangnya, terus gimana cara dia menggapai mimpinya gitu. Dan ya itu sih nasionalis anak-anak muda kita tuh harus dibangun lah gitu. Iya. Kan banyak gitu ya maksudnya sekarang tuh banyak masalah-masalah anak muda gitu yang lagi ini dengan akhirnya diangkat di sana ya, diceritain itu. Iya, gitu. Tapi memang seharusnya seperti apa kita sebagai anak-anak muda untuk menanamkan jiwa nasionalisme yang mungkin disampaikan di pesan ini? Kita akan jawab nanti ya Kak Fajar, Kak Bunga. Setelah jeda yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.